Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lan kaping papate alamate demen ing Allah arep ora getun nalikane kepotan suwiji saking barang urusan donya lan bondo donya lan bungah sawise lan banget susahe lan banget getone nalikane kepotan suwiji saking zikir ing Allah lan taat ing Allah. Lan kaping limane alamate demen ing Allah iku arep seneng lan anteng kelawan taat ing Allah. Lan ora pisan-pisan krasa abot krana ningali senenge ing Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah Arya Mukti Pedurungan Kota Semarang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita tetap istiqomah mengkaji warisan leluhur kita, yaitu mengkaji kitab karya Mahaguru Ulama Nusantara Simbah Kyai Haji Soleh Darat As-Samaroni. Pagi hari ini kita mengkaji kitab Munjiat halaman 123 baris yang ke-13, yaitu tanda kecintaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang keempat. Tanda kecintaan kita pada Allah Subhanahu wa taala yang keempat yaitu tidak merasa kecewa atau menyesal ketika keinginan-keinginan kita berkaitan dengan dunia itu tidak dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini oleh Mbah Kiai kita dituntun agar punya prinsip hidup di dunia, bahwa kehidupan di dunia bagi kita orang beriman itu adalah untuk mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengumpulkan bekal pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk mencari kesenangan kehidupan di dunia ini. Jadi kalau kita itu ingin mencari bersenang-senang di dunia, itu akan muncul kekecewaan-kekecewaan. Karena memang dunia ini bukan tempatnya untuk bersenang-senang. Rasulullah bersabda, ad-dunya mazra'atul akhirah. Jadi dunia ini adalah tempat untuk menanam, mengumpulkan bekal untuk bekerja, dan hasilnya nanti akan kita peroleh besok di akhirat. Pak Yudi ya, ibarat seorang petani itu kita baru menanam Pak Yudi.
Nah, yang namanya menanam itu pasti tidak ada senangnya. Tanah yang tadinya keras, bagaimana supaya bisa bagus, kan rekoso itu. Lalu setelah itu mikir bibit, cari bibit yang bagus, mikir lagi. Setelah kita tanam, mikir lagi bagaimana agar bibit itu aman dari hama. Setelah kita upayakan hama, bagaimana bibit itu tidak layu ketika tidak ada air, kita harus mencari air. Jadi yang namanya menanam, bekerja itu tidak ada senangnya. Nah, senangnya nanti ketika kita sudah panen. Nah, begitu juga kita hidup di dunia ini punya prinsip bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Tidak selama-lamanya. Jadi ketika keinginan-keinginan kita itu tidak terpenuhi, maka ya kita happy-happy saja Pak Bas ya. Aman-aman saja. Kita ingin punya rumah besar, ternyata sudah usia 60 tidak terpenuhi, tidak apa-apa. Besok di akhirat saja kita. Jadi kita bergantung pada Allah, kebahagiaan kita itu besok di akhirat. Karena di akhirat itu kebahagiaan yang sebenarnya. Sehat yang sempurna besok di akhirat. Tidak pernah ada rasa kelutut sakit loh Pak Hudawi. Sana. Tidak ada gigi yang rontok. Kalau di dunia itu kita berharap gigi kita aman atau tidak mungkin. Sudah sunatullah nanti usia-usia 60 ke atas itu sudah mulai kenikmatan-kenikmatan yang ada pada diri kita itu dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ini ada hikmah tersendiri bagi kita. Allah mengurangi kenikmatan-kenikmatan itu agar kita itu mencintai kehidupan akhirat. Intinya itu. Sehingga kita melupakan atau paling tidak kita sadar bahwa kita itu lama-lama itu merasa tidak kerasan untuk hidup di dunia ini. Kita dibayang-bayangi apalagi sudah usia 60 Pak Haji Narto ya. Ketika kita ketemu ada orang lebih tua daripada kita, jalannya sudah tertetah-tetah, sudah wah kita jangan-jangan nanti saya seperti itu lah. Ini kan mendorong kita agar kita mempersiapkan sebanyak-banyaknya mumpung masih ada kenikmatan yang Allah berikan, mumpung masih bisa jalan dengan baik ke masjid, mumpung masih bisa baca Al-Quran dengan fasih, mumpung masih ada kesempatan, semuanya mumpung-mumpung ini kita manfaatkan. Sehingga nanti ketika Allah memberikan penghalang-penghalang untuk berbuat kebaikan itu kita sudah aman. Dan ada satu hadis itu ketika orang itu sehat, rajin jamaah ke masjid, tapi begitu Allah menguji dia tidak bisa ke masjid karena sakit, maka sholatnya di rumah itu pahalanya sama ketika dia ke masjid. Nah, maka saya mengajak pada bapak ibu-ibu yang masih diberi kesehatan yang sempurna, kita manfaatkan. Sehingga nanti ketika kita memang Allah menguji kita tidak bisa datang ke masjid itu, kita aman-aman saja karena pahala yang kita peroleh sama ketika kita sehat itu datang ke masjid. Tapi kalau pada waktu sehat mampu ke masjid, tidak pernah ke masjid, begitu sakit ya enggak dapat apa-apa. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Ini prinsip kita. Jadi wa asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak senang, boleh jadi kamu kurang menyukai sesuatu, sedangkan dia itu berguna kepadamu. Boleh jadi kita itu tidak senang, sakit, tapi sebenarnya itu merupakan kebaikan
bagi kita kalau kita bisa mengambil hikmah, Pak Bas. Jadi, tapi kalau kita berontak ya tidak ada artinya. Jadi banyak hal-hal yang kita itu tidak senang, tapi justru sebenarnya itu bermanfaat bagi diri kita. Maka pandai-pandailah kita itu mencari hikmah dari apa yang terjadi. Jadi wa asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Jadi ketika Pak Bas misalkan istrinya meninggal, ini berbaik sangka aja. Boleh jadi dengan meninggalnya istri nanti dapat ganti yang lebih baik, misalnya begitu. Jadi berbaik sangka. Lalu ketika kita itu merasa berat, bahkan tidak bisa melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, itu kita merasa menyesal. Bahkan wali-wali Allah itu dulu kalau ketika dia tidak bisa bangun malam, itu langsung munajat pada Allah. Ya Allah, dosa apakah saya kok tidak dibangunkan? Dosa apakah yang ada pada saya? Kenapa saya tidak membaca Al-Quran? Apakah lisan saya ini baru saya gunakan untuk mengumpat orang? Jadi ada pengaruh perbuatan dosa yang kita lakukan terhadap ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau lisan kita itu berat untuk membaca Al-Quran, kita evaluasi. Boleh jadi lisan kita itu baru saja mengumpat orang lain atau memaki orang lain. Sehingga untuk berbuat membaca kalam Allah itu oleh Allah tidak diperbolehkan. Karena ada hadis ketika seseorang itu mengumpat orang lain atau membicarakan aib orang lain, bau yang tidak enak itu membuat malaikat rahmat itu melari jauh karena baunya yang tidak. Nah, kalau kita baunya tidak bagus, Allah juga tidak senang. Jadi bukan hanya parfum saja yang secara lahir kita pakai, Pak Bas. Lisan kita ini harus kita gunakan untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala sehingga mengeluarkan bau yang harum. Begitu juga ketika kita berat datang ke masjid untuk berjamaah sholat subuh, kita berat untuk ikut berzikir pada imam. Kita evaluasi, kenapa? Orang lain bisa bersenang-senang di masjid mendengarkan taklim sementara saya kok malas. Nah, ini evaluasi. Boleh jadi karena ada dosa-dosa kita sehingga Allah tidak, Basuki itu senangannya berbuat dosa, enggak usah pulang sana. Diusir sama Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi seperti itu. Sehingga kita malas untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat. Lalu yang kelima yaitu merasa tidak berat kita melaksanakan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau diibaratkan ada seorang pemuda mengatakan pada calon istrinya, "Aku mencintaimu sepenuh hati." Lalu si wanita itu menanyakan, "Apa cinta kepadamu? Jika kamu mencintai aku, maka apakah yang engkau berikan kepadaku?" Anak muda itu, "Aku mencintaimu sepenuh hati." Lalu si perempuan menanyakan, "Apa yang kau berikan padaku jika kamu mencintai aku sepenuhnya?" Maka si pria tadi akan mengatakan, "Hartaku semuanya buat kamu dan diriku untuk kamu." Ini gambaran orang yang dimabuk cinta. Lalu kalau kita dimabuk cinta pada Allah Subhanahu wa taala, maka harus lebih dari itu. Apapun yang Allah senang,
akan kita lakukan. Jadi Allah senang membantu orang lain, maka kita harus bersemangat untuk membantu orang lain. Allah senang kalau kita menyambung tali persaudaraan, maka akan kita lakukan tali persaudaraan. Jadi apapun yang Allah senang, kita harus berusaha semaksimal mungkin, baik menyangkut harta kita maupun diri kita. Kalau Allah senang kita memakmurkan masjid, maka kita tidak berat datang ke masjid untuk memakmurkan masjid. Kalau ini kita lakukan, maka sudah kita peroleh tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau masih berat, maka harus evaluasi diri kita. Berarti cinta kita itu belum sepenuhnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.